Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kenikmatan iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan puasa dengan nyaman, dengan enak. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, tarawih, tadarus, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat salam mudah-mudahan terlimpahkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dengan seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang kami hormati, setiap anggota tubuh kita ada bentuk-bentuk maksiatnya, mulai dari mata, tangan, kaki, telinga, hingga hati. Namun di antara kemaksiatan yang paling merugikan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita tampaknya adalah kemaksiatan hati. Mengingat kemaksiatan hati sendiri bersifat tersembunyi, sulit teridentifikasi dan sulit untuk diobati. Kaitan dengan kemaksiatan hati, Syekh Abdullah Ibnu Hasan dalam kitab Sulam At-Taufiknya menguraikan kepada kita setidaknya ada 4 kemaksiatan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi dalam Syarah Sulam At-Taufik. Dalam 4 kemaksiatan itu diantara salah satunya adalah yang pertama, riya dalam beramal. Sebagaimana yang kita maklumi, riya sendiri beramal karena ingin terlihat baik di mata orang lain. Riya juga tidak hanya beramal ingin terlihat orang lain, tetapi juga takut beramal semata takut terlihat orang lain. Untuk menjauhi sifat riya, maka marilah kita memperbaiki niat amal kita. Sayangilah amal kita agar tetap bernilai dan berpahala di sisi Allah. Tanamkan dalam hati, akibat sifat riya, amal yang kita lakukan hanya akan sia-sia dan tanpa balasan dari Yang Maha Kuasa. Ingat, beramallah karena Allah, bukan karena manusia. Betapapun besar kecilnya amal akan tampak di hadapan Allah dan akan dirasakan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji gandum, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai dengan ayat 8. Yang kedua, maksiat hati yang kedua adalah rasa ujub. Rasa ujub atau sifat ujub sendiri yaitu melihat kemampuan beramal atau kemampuan taat kepada Allah datang dari diri sendiri. Sama halnya dengan sifat riya. Sifat ujub juga dapat menghapus pahala amal. Tak hanya itu, sifat ujub biasanya ditandai dengan sifat takabur, sombong, angkuh, dan menolak kebenaran. Rasulullah SAW dalam hadisnya, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kabir. Artinya, tidak akan masuk surga bagi seorang yang di dalamnya atau di dalam hatinya ada sebiji sawi atau dzarrah dari sifat takabur.
Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari sifat ujub, sombong, dan takabur ini, maka sadarilah bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Semua manusia berasal dari tanah dan tercipta dari air hina. Yang ketiga, maksiat, hasud, dan dengki. Hasud artinya sifat tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Bahkan jika bisa nikmat itu hilang dari orang tersebut dan beralih kepada diri kita. Rasulullah pernah mengingatkan terkait dengan bahayanya sifat hasud. Innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kulun narul khatum. Sesungguhnya sifat hasud dapat memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang terakhir, bentuk maksiat hati adalah merasa ragu kepada Allah dan putus asa terhadap rahmat-Nya. Padahal selaku seorang mukmin, kita wajib memiliki aqaidul iman dan keyakinan yang kuat terhadap Allah, yakin terhadap wujud atau keberadaannya dan sifat-sifat wajib lainnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Artinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah zat yang mengampuni semua dosa. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.